Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai yang sudah kita terapkan kemarin, yaitu tentang CP Pancasila. Nanti kita bahas. Sekarang sebelum baca, kita siapkan dulu Kak. Siap gerak, hormat gerak, gerak gerak, cekkan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil absennya, siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak hadir, kita cek dulu ya. Devina Putri, Diana Julianti, Keisha, Kaila Denita, Lydia Fitri, Kaila Widya, Najwa, Resika Putri, Sozia, Suryani, CP Pancasila. Istilah Pancasila, sejarah Pancasila, dan terakhir Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalian tahu Pancasila itu sebagai apa? Zaman dulu atau baru kemarin? Sebelum siapa pada zaman dulu. Pancasila itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Dulu waktu kerajaan yang namanya kerajaan. Terus waktu itu Pancasila itu sudah ada yang sesuai dengan sila yang sekarang, yaitu yang tertera dalam aturan tingkah laku manusia itu dilarang mabuk, dilarang berzina, aliran yang namanya Buddha dan Hindu. Ya, waktu itu adalah negara India, datang dia, merapat dia ke Pulau Jawa, dan di sana di zaman Hindu dan Buddha sudah ada aturan yang harus mematuhi aturan tersebut juga rakyat. Nah, zaman Majapahit itu digunakan adalah bahasa Brahmana. Kalau bagi kalangan raja, kemarin disampaikan, CP kita hari ini adalah Pancasila. Ada 3 institut yang tujuan pembelajarannya adalah siswa atau peserta didik Pancasila sebagai ideologi terbuka. ATP-nya ada 3. Yang pertama adalah asal-usul istilah Pancasila. Kita buka bahasan yang pertama, sejarah asal-usul istilah Pancasila. Seorang tokoh bangsa yang bernama M. Yamin, Pancasila ada 2 macam. 1, Pancasila dalam vokal pendek, Pancasila dalam vokal panjang. Pancasila dalam vokal pendek artinya bagi sandi atau dasar. Pancasila dalam vokal panjang bacaannya Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya adalah tingkah laku yang artinya adalah kesimpulannya batu sandi atau dasar yang memiliki. Sila dalam arti panjang adalah tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang penting. Tadi kan belum kesimpulannya. Tingkah laku yang baik, tingkah laku utama, tingkah laku yang penting. Kita simpulkan. Jadi tingkah laku yang penting. Sekarang. Pancasila dengan vokal pendek. Oke. Pancasila vokal pendek. Kasih plus. Pancasila yang memiliki 5 unsur. Majapahit yang rajanya adalah Hayam Wuruk. Dalam buku Kata Negara, ya, dalam buku Sutasoma karangan ada 5 tingkah laku yang baik. Dilarang berzina, dilarang berjudi, dilarang mabuk, dilarang maling, dilarang apa? Dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dilarang mabuk. Sila berapa? 1. Karena itu adalah sebuah perbuatan yang dosa. Kalau di sila kedua, kemanusiaan adalah berat. Nah, kesimpulannya Pancasila adalah Persatuan Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kita survei di
kita cek siapa yang menyimak dan siapa yang menyimak. Dia ada menyimak tinggi tangan. Kita beri dia nilai plus. Tinggi tangan, istilah Pancasila. Itu aja. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Ayo. Oke. Silakan saya berdiri. Berdiri di waktunya. Kenalkan, nama saya Nadila Fauzia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pancasila, asal-usul istilah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu panca artinya 5, sila dengan vokal pendek artinya unsur dasar atau sandi, artinya tingkah laku yang baik, penting dan utama. Jadi dapat disimpulkan Pancasila dengan vokal pendek yaitu 5 unsur atau 5 dasar 5 unsur atau 5 dasar negara. Kalau Pancasila dengan vokal panjang yaitu 5 unsur 5 unsur lagi. 5 Satu baru sudah tercapai yang namanya TP kita. TP kedua, sejarah lahirnya Pancasila. Nanti kita tonton sejarah, tapi dulu cerita sedikit sejarah lahir Pancasila. Kapan lahirnya Pancasila? Depan kita tunjuk yang terbaik di depan bertiga orang. Pokoknya yang bisa menguraikan. Nah, seiring dengan waktu, sebelum dia datang ke Indonesia waktu itu adalah Belanda. Belanda lamanya menjajah berapa tahun? 3,5 abad. Jepang dapat menguasai Indonesia. Itu terjadi tanggal 8 Maret 1942. Oke. Jepang itu sebentar, tapi penderitaan Indonesia sangat menderita. Adanya yang disebut dengan kerja paksa. Romusa kan? Ya. Dia hengkang di Indonesia. Kenapa? Karena sekutu akhirnya Jepang terjepit. Separuh atau lebih separuh pasukannya Indonesia dibawanya ke Hiroshima. Jepang sudah mulai kalah. Ya, akhirnya yang namanya pasukannya akhirnya dibawa semua karena dia sudah menyatakan kalah oleh sekutu. UPKI. Apa panjangnya itu UPKI? Badan Pembentukan Kemerdekaan Indonesia. Badan Indonesia. Dia berjanji Jepang memberikan suatu apakah atau jalan untuk menuju kemerdekaan. Oke, bahasa Jepang kasih plus. Nah, jadi Jepang memberikan suatu janji tadi setelah fundament untuk Indonesia ini berpijak. Kalau tidak ada fondasinya, maka negara ini akan runtuh. Kan tidak, ya hancur. Maka sebelum Indonesia mereka harus ada dulu fondasi. Apa fondasinya? Dalam sidang BPUK itu bentuknya sidang berapa kali? Sidang pertama tanggal 29 Maret sampai 1 Juni. Masih tentang kesal negara, belum lagi menetapkan pada Roma yang Soekarno menetapkan ketuhanan. Tetapi meskipun berbeda kebersamaan dengan rasa persatuan, kebinekaan dan memupuk Indonesia ini menjadi adil dan sejahtera. Meskipun berbeda. Nah, pendapatnya coba pertama Kenyamin. Nah, silakan saya. Perkenalkan, nama saya Laila Buya. Usulan dari Muhammad Yamin tentang fungsi Nusa Negara. Yang pertama, pri kebangsaan. 3, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Kasih plus. Apa bedanya dengan pendapat? Semua umum menyatakan pendapatnya yaitu persatuan, kekeluargaan, keistimewaan lahir dan batin, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Kasih plus. Hampir sama dengan pendapat Sutomo. 1, nasionalis. 5, yang ibu pertanyakan, kira-kira apa perbedaannya masing-masing itu? Ya, persamaannya kira apa? Persamaan dari pendapat itu apa tujuannya? Itu sama-sama untuk menciptakan kebersamaan, tujuan menghilangkan rasa kesejahteraan rakyat. Oke, kasih plus. Sama-sama
mensejahterakan rakyat. Ya kan? Lanjut. Yang pertama itu sayang, beda-beda pendapatnya. Setelah itu dia menyatakan belum sah nih lagi, pendapatnya berbeda-beda, belum bisa kita 16 ya? 10 sampai 7 Juli. Sidang kedua yang beranggotakan 60 wakil ketua. Ketuanya siapa? Rajiman Video dan Indra. Rajiman Video ini. Apakah sudah terujuk? Nah, jadi hakim berada ditunjuk oleh penitia yang lain. Masukkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa beda. Di Jakarta. Ya kan, Jakarta. Maka saya Islam ini menurutnya. 2, Keadilan Indonesia yang adil beradab. 3, Satu Indonesia. namanya PPKI yang menggotakan yang orang anggota 9 itu siapa? Halo. 1, ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta, yang keenam, tidak belajar. Apakah sudah ditetapkan rumusannya? Sudah dibentuk PPKI yaitu tanggal 18 Agustus. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. Oke, yang 2 kita belajarnya artinya. Pancasila sebagai berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satunya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila, berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Bukan hal tersebut, lembaga ini dinamai Dokumensu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 DPUPKI dalam upaya merumuskan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Jurusan BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidato negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945 pidato PKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, bukan sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Untuk menyempurnakan, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Amigos Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi rumusan yang sila atau yang sudah ada di sah atau yang ditetapkan. 5 perumusan dasarnya. Apa itu? Persatuan Indonesia, perayaan dan dipimpin oleh ada 3 nilai yang penting. 1 nilai hakiki, 2 nilai instrumental, 3 nilai praksis. Apa itu nilai yang abstrak yang ada semenjak lahir? Itu bersifat dipunyai oleh setiap manusia. Ada apa? Karena itu adalah merupakan keyakinan, kepercayaan. Nah, itu nilai pertama. Nilai kedua, instrumental adalah lupa ibu, nilai hakiki, ya kan? Tidak ada pengaruh meskipun zaman semakin canggih, meskipun zaman berubah. Penjabaran daripada nilai hakiki, dia berubah, tidak tetap sesuai dengan perkembangan zaman. 1 dan 2, pasal 28E. Oke? Sila kedua, Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai hakikinya apa? Kemanusiaan.
nilai praksisnya apa? Pasal 27, pasal 28A, ya kan? Nah, jadi nilai instrumental tadi yang nilai kemanusiaan adalah bahkan suatu tingkah laku yang nilai praksis apa? Yang ketiga, Kesatuan. nilai praksis adalah nilai yang dibawa dalam kehidupan sila Pancasila. Apa nilai praksisnya? Coba sila pertama siapa tahu nilai praksis? Pertama, nilai praksisnya dalam 3 panjang butir ada berapa dia? Ada berapa? Atau ada sedikit? Satu. Kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati antar umat beragama dan selalu percaya sesuai dengan agama atau yang dipercayainya. 4. Tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. Kasih terus. Dan satu aja contohnya apa? Mengakui kesamaan derajat, kewajiban, dan hak bersama umat lain. Iya. Kasih terus. Termasuk sila ketiga Persatuan Indonesia. Coba kita cek siapa yang dapat ke depan berdasarkan pada tadi penerangan ibu dan sudah ditonton film yang namanya pembentukan BPUPKI. Yang kedua kita ambil, kita caca Naila. 2. Yang ketiga kita cak lagi. Oh kita ambil aja Nadila. Pancasila. Sejarah Pancasila. Perumusan berdasar negara. Perumusan 3 tokoh bangsa. Panca artinya 5, sila dengan vokal pendek artinya batu sandi atau besar. Sedangkan panca artinya 5, sila dengan vokal panjang artinya tingkah laku yang penting, utama, dan baik. Jadi dapat disimpulkan artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila dengan vokal panjang adalah 5 dasar yang Gajah Mada. Oke, kasih terus dapat kali. Dapat apa tadi saya? Naila, apa yang dapat Naila mengungkapkan tentang sejarah lahirnya Pancasila? Oh sudah itu ya. Sejarahnya asal usul Pancasila sejarah. BPUPKI Sampai 1 Juni 1945. Terus? 3 tokoh pendiri bangsa yang merumuskan dasar negara. Yang mengusulkan dasar negara yang pertama pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri keadilan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Pancasila berdasar atas pertama kekuasaan atau nasionalisme, 2 internasionalisme atau kemanusiaan. Sidang BPUPKI 2 tanggal berapa? Dapat nyambung. Tanggal berapa? Oke, silakan. Sidang BPUPKI kedua 11 Juni. Sudah menetapkan atau belum? Kalau BPUPKI pertama merumuskan, kalau BPUPKI kedua merancang untuk menetapkan. Nah, yang menetapkan setelah merumuskan 3 tokoh bangsa. Perbedaan apa sama? Berbeda bangsa Indonesia menciptakan rasa kesatuan, dan ingin mensejahterakan rakyat. Iya, kasih pro. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pendiri bangsa yang mengungkapkan dan tokoh tersebut yaitu Benyamin, Supomo, dan Soekarno. Dari ketiga tokoh tersebut memiliki persatuan, menghilangkan rasa komunisme dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berikut perbedaannya: tri kekeluargaan, tri keseimbangan lahir dan batin, tri musyawarah, dan tri keadilan rakyat. Dan yang terakhir, Soekarno mengusung mohon maaf.
mapping yang seperti ini. Oke, semuanya minggu depan. Nah, kita lihat yang terakhir tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebenarnya apa itu ideologi? Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis yaitu Descartes de Tracy pada tahun 1796. Karena kata ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, maka dari itu kata ideologi berasal dari dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan bagi kehidupan bangsa dan negara sebagai identitas atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan hanya ke dalam tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di dalam masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ada berbagai macam ideologi di dunia, diantaranya adalah liberalisme, ekologisme, dan ideologi Pancasila. Terima kasih sudah menonton video dari YouTube channel. Silakan. Oke. Nah, ada ideologi artinya adalah gagasan, ide, gagasan. Sedangkan logi artinya adalah ilmu. Jadi kalau disambung yang berilmu, iya, ya kan? Nah, ini loh gagasan saya. Sama kayak kamu misalnya diskusi, oh saya mau gagasan kamu bahasanya ini. Apakah ini buka-buka? Apakah dia transparan? Apa kira-kira ideologi? Yang keras. Yang lain mana? Yang penyampaian tidak jawab. Ideologi terbuka Pancasila adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai dasar atau nilai instrumental yang dapat dan nilai dasar atau hakiki. Sudah itu nilai dengan perkembangan zaman. Iya. Kasih plus, tapi lihat betul. Apa yang bisa ideologi terbuka Pancasila adalah terbuka Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ayo. Pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai dasar atau nilai hakiki dan nilai instrumental yang berkembang. Jadi dia disesuaikan meskipun bentuk apapun zamannya, siap-siap untuk kita adakan sumatif. Apakah hari ini kita ujian? Iya. Nah, pokoknya kita sumatif yang mengenai bahannya yang sudah kita uraikan 3. Oke. Dah, oh yang lupa ini. Ideologi terbuka Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada beberapa peran utamanya. Ya, ada berapa peran utamanya Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ada 6. Siapa yang tahu? 1. Ada ketiga? Ada ada 3 prinsip ideologi terbuka. 1. Ada 3 prinsip Kerakyatan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang maha esa. kasih plus. Yaitu Tuha pertama. Dengan catatan ketiga materi tadi sudah tertinggal. Lisanmu, apakah tulisanmu? Nanti kita kasih rewardnya nanti. Nanti kita kasih tulisnya. Lisan apakah? Kita menuju umrah, berdoa dulu. Hormat gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.